Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Badan Wakaf Al-Quran yang telah memberikan kesempatan kepada Bimbingan Belajar Karunia Ilmu Semarang untuk menyampaikan profil kami. Untuk profil dari Bimbingan Belajar Karunia Ilmu Semarang bisa dilihat di media sosial kami, baik di Facebook maupun yang ada di website, di Google Search yang tertera. Bisa di search di situ. Nah, baik, sebelumnya saya akan menyapa dulu kepada seluruh anak-anak di Bimbingan Belajar Karunia Ilmu Semarang dan juga kepada seluruh alumni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga anda semua, para alumni dan pun anak-anak menjadi hamba Allah yang soleh-soleha dan menjadi khalifah yang soleh-soleha yang Allah ridhoi. Amin, amin, amin ya robbal alamin. Dalam kesempatan ini, BWA nantinya akan menyampaikan program-program yang ada di Badan Wakaf Al-Quran. Ada beberapa program dan itu selengkapnya bisa anak-anak lihat maupun para alumni bisa lihat di website www.bwa.id. Nanti akan ada di tayangan. Nah, baik anak-anakku sekalian, sebelumnya tentunya kita semua sudah memahami, menyadari bahwa bersedekah itu bukanlah diperuntukkan untuk mereka yang mampu, tetapi bagi mereka-mereka yang paham. Ya, begitu banyak orang-orang yang masih sangat membutuhkan bantuan kita. Dengan demikian, jika kita menyadari akan hal tersebut, kita sangat bersyukur. Apa yang kita bantu tidaklah seberapa dibanding nikmat yang Allah berikan kepada kita saat ini. Saat kita diberi nikmat seenak-enaknya, ibaratnya saat ini kita diberi nikmat bisa duduk di sini dengan nyaman, bisa nonton TV dengan nyaman, sementara saudara-saudara kita di luar sana yang masih ada kesulitan air, yang mungkin juga masih ada dalam masa pemulihan pasca bencana. Kita tahu bahwa negara kita di Indonesia ini masih dalam situasi rawan bencana. Maka dari itu kita sadari untuk kita selalu bersyukur. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita bersyukur kita bisa tidur dengan enak, kita bersyukur kita bisa beraktivitas dengan nyaman, kita bersyukur kita sehat, sehingga berapapun yang kita bantu, meskipun bagi kita itu sedikit, bagi mereka yang membutuhkan itu sangatlah bermanfaat. Nah, ada pertanyaan nih, beberapa alumni juga, Tante Leli atau Bunda ceramah dong. Nah, ini kesempatannya nih, akhirnya ceramah juga nih, dakwah ya. Insya Allah untuk mengingatkan para alumni juga untuk senantiasa selalu memanfaatkan kesempatan yang ada. Kalau seandainya anak-anak maupun para alumni untuk saat ini adanya sekian, cuman katakanlah sedikit seperti yang sudah disampaikan bahwa sedikit itu bermanfaat bagi mereka. Dan di BWA, Badan Wakaf Al-Quran itu juga metode pembayarannya atau untuk kita berbuat baik atau bersedekah itu sangat mudah. Anak-anak sekalian maupun para alumni sudah akrab dengan GoPay, akrab dengan transfer bank, jadi kalian bisa bertransaksi dengan sangat mudah seperti itu. Namun tentunya sesudah transfer, tentu adabnya anak-anak bisa untuk mengkonfirmasi ke nomor telepon yang tertera di tautan gitu. Jadi untuk pembukuan, pencatatan, dan bagi alumni-alumni maupun anak-anak yang bersedekah Al-Quran itu bisa dituliskan Al-Quran ini dari siapa, dari keluar dari bapak siapa, ibu siapa, atau mungkin untuk nama anak-anak sendiri atau para alumni sendiri boleh, atau mau di atasnamakan almarhumah keluarga yang telah berpulang juga silahkan gitu. Nah, baik anak-anakku sekalian, begitu banyak ternyata kita sadari di luar sana orang-orang yang masih dalam ujian ya, dalam ujian kesusahan, di mana kita sebenarnya ini adalah peluang yang Allah berikan kepada kita untuk bisa membantu mereka. Maka kita bisa bantu mereka. Kalau misalnya baru ada sedikit, ya nggak apa-apa, silakan sejumlah semampunya. Kalau lagi pengen tapi kok jumlahnya cuma sedikit bagi kita sangat bermanfaat bagi mereka. Ada GoPay, silakan, ya kan, transaksi via GoPay, silakan buka linknya. Kepingin bantu yang mana? Kalau di situ ada beberapa program di website. Nanti kalau anak-anak maupun alumni membuka website tersebut, itu ada banyak program-program pilihan.
Jadi anak-anak bisa lihat maupun para alumni juga bisa lihat betapa banyak orang-orang yang sangat membutuhkan bantuan kita gitu. Kemarin sudah berinfak di A, alhamdulillah. Kemarin sudah berinfak, sudah bersedekah di B, alhamdulillah. Ya memang itulah sebenarnya insya Allah harta yang sebenarnya kita punyai, itu yang kita infakkan, yang kita sedekahkan, itu yang sebenar-benarnya yang insya Allah bisa real menjadi harta kita yang sejatinya gitu. Lagi pula insya Allah anak-anak maupun alumni bisa kalian nanti lihat bahwa insya Allah setelah penyampaian dari sosialisasi BWA, kalian bisa mengingat ini hari apa saat sosialisasi, tanggal berapa, jam berapa. Untuk saat ini kalian bisa merasakan nanti. Nah, insya Allah beberapa jam kemudian, ya kan? Atau mungkin beberapa minggu kemudian, atau mungkin beberapa bulan kemudian, kok dilala ada rezeki nomplok, entah itu lewat dinas luar, atau mungkin ada rezeki di atas target dari pekerjaan alumni-alumni sekalian ada di luar sana yang sudah bekerja, atau mungkin dapat bonus, ya kan? Oh, berarti ini mungkin adalah doa juga, ya kan? Doa dari mereka-mereka yang sedang membutuhkan. Melalui sosialisasi dari Badan Wakaf Al-Quran ini, insya Allah nanti anak-anakku sekalian maupun para alumni bisa kembali mengingat bahwa betapa kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan apa yang kita beri sebenarnya tidaklah seberapa dibanding segala nikmat Allah yang kita berikan. Kita bisa bicara di sini, kita bisa duduk di sini, kita bisa bicara di sini, alhamdulillah dalam keadaan sehat walafiat, alhamdulillah. Bayangkan kalau kita di rumah sakit. Kita bayangkan di rumah sakit. Ya, walaupun mungkin sudah ada BPJS kesehatan, katakanlah nol biaya kesehatannya, tetapi bagi orang-orang yang nungguin kita juga butuh, pasti ada biaya yang harus dikeluarkan. Belum lagi hal-hal yang memang tidak bisa kita nilai dengan uang ataupun materi, yaitu rasa sakit. Ada makanan enak sekalipun kita tidak merasa nikmat memakannya. Nah, itulah betapa kita harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian, selanjutnya kita simak cuplikan dari Badan Wakaf Al-Quran. Silakan Badan Wakaf Al-Quran untuk menyampaikan program-programnya. Berinfak, mengeluarkan harta baik dalam keadaan lapang maupun dalam keadaan susah. Dan disitulah bedanya orang yang bertakwa dengan yang selain, bahwa orang bertakwa tidak mengenal situasi dan kondisi. Selama masih ada, sempit bagaimanapun, sedikit seperti apapun, dia akan berbagi. Ya, dia akan berbagi. Dan itu bukan lagi zakat. Kalau zakat itu sudah otomatis. Ya, semua orang beriman wajib zakat. Maka di luar dari zakat itu yang kemudian menjadi wilayah mereka yang berlomba-lomba untuk menjadi muttaqin di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan memang tentu sangat terasa ketika orang berbagi justru dalam keadaan dia juga sangat susah, ya, atau lagi merasakan kesulitan. Khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu. Sebaik-baik kalian adalah orang-orang yang belajar Al-Qur'an dan mengajarkannya. Bisa kita bayangkan jika Al-Qur'an wakaf ini harus diantar ke pulau-pulau terkecil di pelosok negeri kita ini. Namun semua kesulitan tersebut akan terbayar saat melihat kebahagiaan yang terpancar dari saudara-saudara kita yang menerima Al-Qur'an wakaf ini. Tidak semua rumah umat muslim itu di pelosok tersedia Al-Quran.
Ditambah lagi banyak Al-Quran yang keadaannya sudah rusak dan tidak layak digunakan di masjid-masjid pelosok negeri kita ini. Tentunya kondisi ini akan menghambat proses belajar dan mengajar Al-Quran di sana.